Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngebayangin dapur profesional yang lagi super sibuk? Mungkin yang ada di kepala kita itu tempat yang penuh teriakan dan kekacauan ya. Tapi ternyata, dapur kelas atas itu lebih mirip kayak situs arsitektur yang sangat teliti loh. Nah hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik arsitektur rasa tersebut. Kita bakal lihat gimana kaldu atau stok itu sama sekali bukan sekedar sisa air rebusan, melainkan aset strategis paling utama dalam operasional dapur profesional. Bayangin aja, tanpa kaldu yang benar, seluruh mahakarya kuliner di dapur itu bisa runtuh seketika. Coba deh kita pikirin, kenapa sih orang Prancis yang notabene pionir masakan klasik dunia pakai kata fond untuk menyebut kaldu? Padahal kata itu aslinya berarti dasar atau pondasi. Ibaratnya gini nih, apa yang bakal terjadi kalau Anda ngebangun gedung pencakar langit megah tapi pondasinya dibangun di atas rawa? Pasti ambruk kan? Nah, di dapur juga persis kayak gitu. Tanpa pondasi cairan beraroma yang kuat dan terekstrak sempurna, semua hasil masakan nggak bakal punya kedalaman rasa. Kaldu itu struktur penopang tersembunyi yang bikin sebuah hidangan hebat bisa berdiri tegak. Benar-benar sebuah aset strategis. Oke, biar gampang, kita langsung bedah aja cetak birunya ya. Pertama, kita bahas font sebagai pondasi utama dapur. Terus yang kedua, kita lihat 5 komponen pembentuk kaldu. Ketiga, kita masuk ke presisi dan teknik ekstraksinya. Dan terakhir, gimana mahakarya saus dan turunannya diciptakan dari situ. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Font, alias pondasi utama dapur. Zaman sekarang kan gampang banget ya pakai kaldu dadu buatan pabrik demi kepraktisan. Tapi di dapur high-end, jalan pintas kayak gitu sama sekali nggak berlaku. Bikin kaldu sejati secara perlahan itu tetap jadi skill paling mendasar. Kayak kutipan yang satu ini nih, kaldu yang baik adalah pondasi dari sup, saus, dan sebagian besar makanan yang direbus lambat. Dalam operasional tingkat tinggi, kaldu itu nggak pernah dianggap cuma sekedar air yang dikasih rasa. Kaldu adalah arsitektur kritis yang benar-benar nggak bisa digantikan. Dia yang ngasih tubuh, kilau, dan resonansi rasa pada setiap hidangan. Lanjut ke bagian 2, yuk kita intip apa aja sih 5 komponen pembentuk kaldu ini. Nah, dari mana kita mulai ngebangun pondasi ini? Saran saya, jangan ngelihat bahan-bahan ini cuma kayak daftar belanjaan biasa ya. Lihatlah mereka sebagai elemen strategis yang masing-masing punya tugas penting. Kita punya 5 komponen utama nih. Tulang itu penyumbang utama. Kenapa? Karena jaringan ikat dan tulang rawan, terutama dari hewan muda, bakal meleleh jadi gelatin saat dipanaskan pelan-pelan. Gelatin inilah yang bikin kaldu punya tekstur atau badi alami. Terus ditambah daging buat aroma utuh, mirip whey buat aroma sayuran, produk asam buat ngebantu melarutkan jaringan ikat, plus sedikit banget bumbu dan rempah biar nggak mendominasi rasa aslinya. Ngomong-ngomong soal meripua, ini tuh benar-benar contoh presisi matematis dalam menciptakan rasa. Meripua itu bukan sayuran sisa yang asal dicemplungin ke panci loh. Ini tuh formula eksak. 50% bawang bombay, 25% wortel, dan 25% seledri. Kombinasi trinitas ini mengubah penciptaan aroma jadi ilmu pasti yang seimbang dan tentunya bisa direplikasi berulang-ulang dengan konsisten di dapur profesional. Tapi pondasi ini beda-beda loh tipenya. Koki profesional membagi kaldu jadi 2 kategori utama, kaldu putih dan kaldu coklat. Kaldu putih atau white stock itu pakai tulang mentah yang langsung direbus tanpa disangrai dan tanpa tomat. Tujuannya apa? Biar dapat kejernihan absolut. Sebaliknya, kaldu coklat atau brown stock mengharuskan tulang di roast atau dipanggang dulu di oven sampai kecoklatan, terus dipaduin sama tomat buat ngasih keasaman dan warna gelap. Perbedaan metode ini bakal ngehasilin profil rasa dan aplikasi hidangan yang sama sekali beda nantinya. Terus gimana caranya chef nambahin lapisan aroma ekstra tanpa merusak kejernihan cairan kaldu? Nah, mereka pakai alat presisi klasik yang namanya bouquet garni. Ini tuh ikatan herbal segar kayak petersely, thyme, dan daun salam yang dibungkus pakai daun bawang. Trik cerdas ini bikin chef bisa mengekstrak rasa herbal sedalam mungkin, tapi narik keluarnya juga gampang banget kayak ngangkat kantong teh gitu. Jadi kaldu tetap jernih dan bebas dari serpihan dedaunan yang berantakan. Masuk ke bagian 3. Presisi dan teknik ekstraksi. Bahan material udah siap, sekarang kita mulai fase konstruksinya, yang ternyata butuh pemahaman fisika dan kesabaran ekstra. Langkah pertamanya, khususnya buat kaldu putih dari tulang hewan muda, adalah blanching atau merebus kilat. Kenapa ini wajib banget? Tujuannya buat ngangkat darah dan kotoran dari tulang secara agresif. Tulang dicuci air dingin, direbus sampai kotorannya mengeras dan naik jadi buih, terus airnya dibuang dan tulangnya dicuci bersih lagi. Langkah ini benar-benar penentu biar kaldu Anda nantinya sejernih kristal, nggak butek sama sekali. Nah, ini penting banget. Tolong dicatat ya. Jangan pernah biarkan kaldu Anda mendidih heboh atau boil. Ini aturan emasnya. Kalau direbus terlalu keras, buih dan kotoran yang tadinya udah menggumpal di atas permukaan bakal pecah dan menyatu lagi ke dalam cairan secara permanen. Hasilnya, kaldu jadi keruh dan rasanya tercemar.
Pastiin suhunya ada di titik simeraja, di mana gelembung kecil naik pelan-pelan dan lembut. Itu harga mati dalam ekstraksi kaldu. Udah beres disaring. Pertarungan belum berakhir. Mendinginkan kaldu dengan cepat itu krusial banget. Kalau kaldu panas didiamin gitu aja di suhu ruang, itu bakal jadi tempat party yang sempurna buat bakteri jahat. Kaldu bisa rusak cuma dalam 6-8 jam. Makanya koki pakai teknik venting, yaitu merendam panci di air es buat nurunin suhu secepat mungkin ke angka ideal, 1-4 derajat Celcius sebelum akhirnya masuk ke ruang pendingin. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian 4, mahakarya saus dan turunannya. Kita udah selesai ngebahas pondasi cairan murni, sekarang saatnya ngebangun superstruktur indah di atasnya, saus klasik. Biar kaldu caim ini bisa nempel sempurna di makanan, kita butuh semacam lem struktural. Kenalan yuk sama roux. Roux ini campuran seimbang antara lemak dan tepung yang dimasak di atas api. Tergantung lama dimasaknya, dia bisa nentuin warna dan profil rasa saus akhir yang bakal menyulap kaldu kita jadi tekstur yang velvety atau selembut beludru. Jadi, poin krusialnya itu ada di tahap penggabungannya. Anda nggak bisa asal tuang kaldu panas ke atas roux gitu aja. Tekniknya butuh pengocokan bertahap pakai whisk, masukin cairan jernih itu pelan-pelan ke dalam roux yang udah kental. Nah, integrasi super presisi selangkah demi selangkah inilah yang nyegah terbentuknya gumpalan ngeselin, bikin sausnya semulus standar dapur bintang 5. Disinilah kejeniusan sistem klasik ini benar-benar bersinar. Pernah dengar istilah mother sauces atau saus dasar? Ini tuh kayak matriks rumus matematika kuliner yang elegan banget. Susu ditambah roux putih jadinya bechamel. Kaldu putih ditambah roux jadinya velouté. Kaldu coklat plus roux coklat jadi espanyol. Semua saus utama ini bergantung penuh sama integritas kaldu di awalnya. Kalau pondasi kaldunya aja udah gagal, dijamin deh, velouté atau espanyolnya Anda juga bakal ikut hancur. Dari 5 saus dasar tadi, muncullah rumus ajaib yang simpel banget. Saus dasar ditambah bahan pengaroma tambahan, jadilah saus turunan. Persamaan struktural ini benar-benar kunci rahasianya para chef lo. Cuma dari sini aja, mereka bisa ngebuka ratusan variasi klasik. Velouté ditambah jamur, boom, jadi saus mushroom. Espanyol direduksi pakai red wine, jadilah saus bordelaise. Cuma bermodalkan satu aset strategis yaitu kaldu yang solid, Anda baru aja ngebuka buku menu tanpa batas. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung sesi bedah materi yang mendalam ini. Dari sekedar seonggok tulang yang mungkin sering kita buang, bisa diolah lewat kesabaran dan presisi tinggi jadi cairan pundasi jernih, dan akhirnya menjelma jadi mahakarya saus yang super kompleks. Setelah tahu betapa bernilainya aset strategis dapur yang satu ini, pertanyaannya sekarang, akankah Anda masih ngelihat sisa tulang di rumah cuma sebagai sampar dapur biasa? Atau jangan-jangan Anda mulai gatel pengen ngebangun pondasi arsitektur kuliner spektakuler Anda sendiri dari nol? Pilihan ada di tangan Anda. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya.